Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Meskipun bagi kita merupakan sebuah nestapa, namun untuk Belanda, penjajahan selama 350 tahun merupakan prestasi tersendiri. Namun untuk dapat mencapai prestasi tersebut, negeri bunga tulip ini harus berjuang mati-matian. Termasuk salah satunya adalah melawan para pahlawan kita yang dikenal giras dan beringas. Iya, sama sekali tidak mudah loh bagi Belanda untuk dapat melumpuhkan para pejuang kita. Pasalnya banyak di antara mereka yang sakti mandraguna. Menurut banyak cerita, pada masa lalu para pahlawan kita ada yang dapat berjalan di atas air, berlari secepat kilat, sampai kebal alias tidak bisa dilukai fisiknya. Soal kebal Toppers, siapa sangka jika kelebihan ini ternyata dimiliki oleh banyak pahlawan kenamaan. Benar sekali Toppers, beberapa nama dipercaya punya ilmu kebal dan sukses membuat Belanda merasa frustrasi karena perlawanan mereka yang hebat. Lalu, siapa saja ya para pahlawan yang dipercaya memiliki ilmu kebal ini? Yuk disimak ulasan berikut ini. 1. Si Pitung. Si Pitung merupakan salah satu tokoh tanah air yang dikenal sakti mandraguna. Karena dirinya dibekali ilmu kanuragan yang tinggi, penjajah pun sempat dibuat kelimpungan saat menghadapinya. Pasalnya, Pitung konon tidak mempan ditembak atau ditusuk dengan senjata tajam. Menurut pengakuan warga, kesaktian Pitung berasal dari ilmu rawa rontek yang dikuasainya. Rawa rontek memiliki arti bahasa kepala putus. Dan siapapun yang berhasil menguasai ajian ini konon akan kebal terhadap senjata tajam, senjata api, racun, maupun santet dan sihir. Namun tak sembarang orang yang bisa menguasai ajian sakti tersebut Toppers. Konon terdapat banyak ritual sulit yang harus dijalani sampai seseorang bisa benar-benar menguasai ajian rawa rontek. Pemilik ajian ilmu kebal ini juga tidak boleh menikah. Mungkin itulah kenapa ya Pitung diketahui tetap membujang sampai akhir hayatnya. 2. Sakera. Tokoh pejuang asli Bangil ini dikenal karena kegigihannya dalam melawan Belanda. Namanya sangat populer di daerah Pasuruan dan juga Madura. Usut punya usut Toppers, Sakera ternyata memiliki nama asli Sadiman. Ia ini berasal dari golongan ningrat, namun dikenal sangat murah hati dan juga soleh. Karena ia ini sangat menentang kediktatoran Belanda pada perkebunan tebu di daerah ini, warga setempat kemudian menjulukinya Sakera. Sakera memiliki arti pejuang yang anti penjajahan. Sikap Sakera yang anti penjajah ini membuat Belanda akhirnya marah besar. Belanda dan antek-anteknya kemudian mencoba menangkap dan membunuh Sakera. Namun usaha mereka selalu gagal karena Sakera dikenal sakti mandraguna. Belanda dengan segala tipu muslihatnya akhirnya mengetahui bahwa Sakera memiliki kelemahan yang hanya diketahui oleh teman-teman seperguruannya. Untuk menjalankan rencana busuknya, Belanda kemudian merekrut 2 teman seperguruan Sakera, yaitu H. Asik dan H. Bakri. Keduanya lantas menjebak Sakera dan membuatnya bisa ditangkap dengan mudah oleh Belanda, dan beberapa versi mengatakan bahwa Sakera menghembuskan napas terakhir setelah digantung di tengah alun-alun Bangil. 3. Sisingamangaraja ke-12. Ketika dinobatkan sebagai Raja Batak, usia Sisingamangaraja waktu itu masih 19 tahun. Ia ini sangat menentang perbudakan, penjajahan, dan apapun yang mencederai hak seorang manusia. Oleh karena itu, ia sangat marah pada pemerintahan Belanda yang berusaha menaklukkan seluruh tanah Batak. Sisingamangaraja juga dikenal sakti mandraguna dan menguasai ilmu kebal. Konon, tubuhnya tidak bisa ditembus peluru. Itulah yang kemudian membuat dirinya selalu lolos dari serangan Belanda. Sayangnya Toppers, ketika Sisingamangaraja terlibat perang di sebuah sungai kecil di hulu Lai Simongo, nasib baik tidak berpihak padanya. Dalam peperangan tersebut, Belanda menembak mati putrinya. Melihat putri Lopian tewas, Sisingamangaraja yang tak pikir panjang langsung membopong jasad putrinya yang tergolek di tanah. Untuk memelihara ilmunya Toppers, Sisingamangaraja pantang kena darah. Namun saat memeluk putrinya, tubuhnya terciprat darah sehingga tentara Belanda bisa dengan mudah menembaknya. Sisingamangaraja pun akhirnya tewas dalam peperangan tersebut. 4. Patimura. Patimura juga dikenal memiliki ilmu kebal yang membuatnya tidak mempan ditusuk senjata tajam. Suatu hari ketika Patimura mengajukan diri untuk menjadi pemimpin perang melawan penjajah, ia ditantang untuk membuktikan kesaktiannya. Konon ia lalu meminta seseorang untuk menusuk dadanya dengan tombak tajam.
Ternyata tombak itu tidak mampu menembus kulit tubuhnya, melainkan patah menjadi dua. Ilmu kebal itu membuat Patimura sangat disegani dan cukup sering membuat pusing musuh. Namun sayangnya pada bulan Desember tahun 1817, ia berhasil ditangkap dan dieksekusi oleh Belanda. Pada masa sekarang Toppers, ilmu kebal biasanya akan digunakan untuk aksi kriminal ya. Namun kalau masa lalu, orang-orang dengan kemampuan seperti ini malah berjuang mati-matian untuk membela negara. Memang ya, semestinya ketika memiliki sebuah kelebihan, sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang positif, bukan justru sebaliknya.